Kita masuk ke pembahasan laporan perubahan ekuitas. Ekuitas adalah modal. Misalnya, modal awal kita 100 juta pada periode 1 Januari 2010. Ketika kita mendapatkan laba, yaitu selama tahun 2010 sebesar 50 juta. Berapakah modal kita di akhir tahun 2010? Artinya, modal akhir tahun kita pada periode 31 Desember 2010 yaitu 150 juta. Jadi laba yang kita dapatkan akan menambahkan modal kita. Misalnya pada contoh berikut. Pada laporan akhir laba rugi, kita mendapatkan laba sebesar 40.950.000 rupiah. Dilaporkan perubahan ekuitas. Laba bersih ini akan menambahkan modal awal kita, sehingga laba menambah modal. Bagaimana jika rugi? Rugi akan mengurangi modal. Lalu bagaimana untuk PREV? PREV adalah penarikan modal atau pengambilan. Misalnya, kita memiliki modal awal 100 juta. Dari modal tersebut kita akan melakukan penarikan atau PREV. Dalam bahasa Inggris, PREV adalah drawing. Dari modal tersebut, kita melakukan penarikan sebesar 5 juta, sehingga modal kita akan berkurang. Dari modal awal dikurangi penarikan, jadi modal kita menjadi 95 juta. Jadi kesimpulannya, PREV mengurangi modal. Kemudian bagaimana jika pada 1 tahun kita memiliki laba dan PREV? Misalnya, modal awal periode 1 Januari 2010 sebesar 100 juta. Laba kita selama tahun 2010 adalah 50 juta. Dan selama tahun 2010 juga ada penarikan atau PREV sebesar 5 juta. Maka pertambahan modal kita 45 juta, yaitu dari jumlah laba dikurangi penarikan modal atau PREV. Sehingga modal akhir kita pada periode 31 Desember 2010 adalah 145 juta. Inilah konsep dari laporan perubahan ekuitas atau modal. Kita dapat mengetahui bahwa modal akhir adalah modal awal ditambah laba dikurangi dengan PREV. Bagaimana jika rugi? Yaitu modal awal dikurangi rugi dikurangi dengan PREV. Inilah modal akhir atau laporan perubahan ekuitas.